Halo teman-teman, para seller, baik seller Shopee ataupun yang lainnya juga nggak apa-apa, atau kan kadang-kadang teman-teman campur-campur ya jualannya. Selamat datang di channel saya, Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini saya mau sharing tentang iklan, dan video ini tuh video lanjutan ya. Karena videonya kan panjang untuk pembahasan soal iklan, dan saya itu bahasnya itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan saya bagi jadi beberapa video. Jadi teman-teman yang baru kali ini nonton di video ini, silahkan dicek dulu di deskripsi. Di sana udah saya tuliskan video-video runutan ya, dari awal sampai akhir. Jadi dari video pertama sampai video yang sekarang, urutannya biar teman-teman itu bisa belajarnya itu terstruktur dan bisa belajar secara urut gitu. Jadi hasilnya nanti juga akan lebih bagus lagi untuk belajarnya, karena belajarnya dari awal sampai akhirnya itu urutan gitu. Jadi nggak akan bingung sampai titik ini kok bisa dapat kayak gini gitu kan, karena semuanya ini berbasis dari pengalaman saya. Takutnya teman-teman nanti langsung adjust, oh di tengah-tengah ini beda ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, video kali ini, saya itu mau teman-teman itu belajar, bukan belajar sih ya, istilahnya itu saya mau sharingkan cara saya gitu ya, cara saya untuk menghitung max bid atau maksimal bid kayak gitu. Bid itu apa? Ini loh yang besaran kita pasang pada saat teman-teman itu mau iklan. Jadi teman-teman pada saat teman-teman itu sering banget kan tanya ke saya itu kan ya, pasang iklannya berapa mas? Pasang iklannya berapa gitu. Nah ini kan beda-beda ya, beda orang itu akan beda-beda. Kalaupun saya sebutkan angka saya, teman-teman belum tentu bisa memakai angka tersebut karena produk kita beda, profit kita beda. Makanya saya nanti mau menerangkan gimana sih cara saya dapat angka saya, biar teman-teman bisa menghitung punya teman-teman sendiri. Pada dasarnya untuk masang iklan, teman-teman itu nanti jadi minimal bid, rentangnya ya, antara min bid sampai max bid. Nah, ini adalah rentang di mana teman-teman itu bisa memasang bid iklannya. Minimal bidnya Shopee itu kan 200 pada saat video ini dibuat. Itu sampai maksimal bid yang nanti hari ini di video ini akan kita pelajari bagaimana cara menghitungnya dan cara mendapatkannya. Jadi teman-teman nanti pada saat mau pasang bid boleh dari rentang 200 sampai dengan maksimal bidnya, dan nanti akan saya jelaskan kenapa kok ketemu angka itu gitu ya. Ada pembuktiannya lah kenapa harus pakai angka itu. Pelan-pelan aja kita belajarnya. Oke. Nah pertama ini masih hubungannya sama budget bid iklan ya, untuk maksimal bidnya. Budget bid iklan untuk maksimal bidnya, dan istilahnya ini sebutannya max bid lah kalau saya nanti maksimal bid yang kita cari. Tujuannya tentunya untuk menghindari boncos-mologi ya, biar kita nggak boncos-boncos terus pada saat iklan. Dan kita pada saat iklan kita menggunakan rentang dari batas minimal Shopee yaitu 200 pada saat video ini dibuat sampai dengan maksimal bid yang nanti akan kita hitung. Nah sekarang gimana cara menghitung maksimal bidnya? Rumusnya sederhana, ini rumus yang saya gunakan. Itu saya menggunakan konversi produk dikalikan dengan jumlah produk per pesanan dikalikan dengan profit produknya. Jadi gini cara ngitungnya, konversi produknya berapa dikalikan jumlah produk per pesanan ketika teman-teman itu dapat order rata-rata berapa di tokonya dikalikan dengan profit produk teman-teman. Nah biar teman-teman gak bingung, di sini saya pakai studi kasus ya, studi kasus produk saya, tapi ini diingat-ingat dulu ya rumusnya, karena di belakang nanti nggak akan saya tuliskan lagi. Nah pertama, di mana sih kita bisa mendapatkan konversi produk kita? Nah teman-teman kalau mau mencari itu teman-teman bisa lihat di bagian bisnis saya, kemudian di bagian produk, terus lihat di bagian performa produk. Saya sangat menganjurkan periode datanya itu adalah 30 hari sebelumnya. Kenapa? Biar terdistribusi normal datanya, artinya data itu valid. Biar datanya valid lah, bahasa gampangnya gitu. Biar datanya itu valid, tidak ada konversi yang kebetulan aja. Aduh mas, kebetulan nih hari ini konversiku 50%. Aduh mas, kebetulan nih konversiku hari ini cuma 0%. Nah, tapi kalau teman-teman sudah menemukan 30 hari sebelumnya seperti ini nanti datanya akan lebih valid, lebih terdistribusi normal, gitu ya. Nah, teman-teman,
Di sini teman-teman nanti akan dimunculkan produk-produknya teman-teman. Nah, di sini kan pasti yang saya iklankan, berarti kemarin kalau lihat video yang sebelumnya yang konversinya besar, pasti di antara ini yang di atas 2% dan ini, tiga ini. Nah, kita pakai yang data produk yang ini aja ya, yang 3,3%. Berarti kita ambil, oh ini dia nih konversinya 3,3%. Saya tahu bahwa konversi produk saya adalah 3,3%. Sekarang kita lanjut tadi, kemudian yang kedua kita cari jumlah produk per pesanan. Artinya di toko teman-teman itu biasanya kalau beli itu jumlah produknya ada berapa gitu. Nah, untuk jumlah produk per pesanan ini kan berarti jumlah produk per teman-teman kalau customer order itu rata-rata berapa jumlahnya. Sama. Di sini di Shopee itu memang nggak ada datanya, tapi bisa kita hitung sendiri. Jadi dihitung sendiri. Misalkan ya ini kita pakai data toko saya yang lain, nggak apa-apa lah ya. Nah, misalkan di sini di 30 hari sebelumnya itu kan di bagian bisnis saya. Nah, ini data bisnis saya itu datanya lengkap ya. Teman-teman bisa ngulik-ngulik lebih jauh lagi. Kemudian ke tab produk, kemudian ke tab tinjauan produk, sama di sini periodenya 30 hari terakhir, nggak saya jelaskan lagi kenapa ya. Di bagian sini, di pesanan siap dikirim ini, kan ada produknya jumlahnya berapa kan? Nah, di sini produknya ada 595 produk. Oke, dalam 30 hari terakhir ada 595 produk yang terjual. Kemudian di bisnis saya di halaman utama di periode 30 hari sebelumnya kita lihat berapa jumlah pesanan. Oh, ternyata jumlah pesanannya ada 171 pesanan. Berarti gampangnya 595 yang ini dibagi dengan 171. Nanti ketemu jumlah produk per pesanannya berapa. Oh, ternyata di toko saya untuk jumlah produk per pesanan itu ada 3,5 produk. Artinya dalam satu paket order rata-rata orang itu beli sebanyak 3,5 produk. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini cara mendapatkan jumlah produk per pesanan. Dari jumlah produk yang terjual dibagi jumlah pesanannya aja. Jadi teman-teman bisa tahu, oh ternyata per pesanan itu biasanya isinya 3,5 produk rata-rata dalam 30 hari terakhir. Nah, sekarang udah ketemu tadi ya, udah ketemu untuk konversi produknya 3,3 ya kan, konversinya. Conversion rate-nya udah ketemu 3,3%. Kemudian ketemu juga untuk jumlah produk per pesanannya, yaitu average basket size gitu. Itu 3,5 ya, 3,5. Nah, sekarang berarti tinggal kita hitung aja. Konversi produknya tadi 3,3, kemudian jumlah paket per pesanannya ada 3,5, kemudian profit produknya di sini itu saya kasih tahu nilainya adalah 7.000. Nah, kalau ini dikalikan hasilnya adalah 808 dan ini adalah max bid. Maksimal bidnya. Oke? Gitu ya, maksimal bidnya adalah 808 untuk produk ini kalau mau saya iklankan. Jadi kalau saya mau iklankan produk ini tadi, maka rentang bid saya itu biasanya akan saya taruh di angka Rp200 sampai 808. Ini udah maksimal banget, sudah maksimal banget. Tapi biasanya saya nanti startnya dari sini, startnya dari 200. Ya kalau mau 200 lebih dikit nggak apa-apa, 250 atau 290 itu boleh. Artinya startnya itu mulai dari titik terendahnya aja dulu teman-teman, baru nanti dievaluasi. Kalau misalkan bagus bisa ditambahin untuk angka bidnya gitu. Nah sekarang kenapa sih angka ini muncul teman-teman? Nah di sini bisa dihitung aja sih. Ini kan konversinya 3,3 kan, 3,3%. Itu artinya dari 100 klik ada 3,3 yang beli. Kan gitu. Terjadi 3,3 transaksi. Oke? Nah, tinggal dihitung aja sekarang berapa nih. Kalau misalkan nih dalam 100 klik
kalau bidnya 808 ya kan, berarti yang 808 kalau saya kalikan 100, ini kan berarti jumlah klik ya, berarti biaya klik kan 808 misalkan kali 100. Nah ini sama dengan 80.800. Oke. Kemudian dengan mengeluarkan 80.800 itu saya dapat 3,3 transaksi, kan gitu kan. Berarti satu transaksi itu sama dengan 80.800 dibagi 3,3. Nah, berapa ini? Coba saya hitung dulu pakai kalkulator ya. Nggak persiapan banget kontennya. Kalkulator. 80.800 dibagi 3,3. Sekitar 24.484 ya. 24.484. Nah, jadi teman-teman, biaya untuk terjadinya per transaksi ya kan, terjadinya satu transaksi itu saya butuh 24.484. Ini maksimal ya. Ini maksimal. Karena kalau saya tadi dihitung pakai biaya per kliknya 800. Nah, sekarang kita lihat dalam satu transaksi kan. Kita mau hitung profit kita. Dalam satu kali transaksi tadi kan ada 3,5 barang. Oke? 3,5 barang itu kalau dikalikan per barangnya itu 7.000, maka profitnya ya sekitar 24.000 sekian. Berapa? 7.000 kali 3,5. Nah, 24.500. Oke, nah ini ekuivalen. Ini kenapa kok gini? Nah, ini sebenarnya 807, something. Jadi saya bulatkan aja. Maka di sini ya kita anggap aja 24.500 gitu ya. Nah, angka ini sampai angka ini itu sama. Artinya itu ini sama ini itu impas gitu. Impas. Nah, ini adalah angka pendekatan untuk mendekati bahwa profit produk ini itu nutup biaya iklannya. Apakah pasti tepat sama, Mas? Ya enggak. Makanya, tapi dengan kita punya batas ini, kan kita jadi punya batas acuan. Kita jadi punya batas acuan pendekatan bahwa rata-rata kalau kita pakai angka 808 untuk maksimal bid ini, maka nanti profit dari produk yang terjual itu akan nutup biaya iklannya. Akan nutupin biaya iklannya, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman cuman pasang bidnya 200, lebih ke arah sini gitu, lebih ke arah minimalnya, bukan ke arah maksimalnya. Dan saya pun sangat menganjurkan startnya itu mendekati 200-nya. Ya 200, 250, nggak usah langsung gede dulu, coba dulu dari kecil. Kalau nanti iklannya bagus, nanti kita buat videonya ya tentang bagaimana mengevaluasi iklan di video-video selanjutnya. Oke, pelan-pelan aja dulu. Yang penting sekarang tahu dulu membatasi dari budget bidnya. Jadi teman-teman nggak boleh nih, Mas, kalau misalkan nih saya udah pasang nih, udah mentok nih di 808 tapi posisi iklannya belum bagus, itu nanti kita bahas di belakang. Sekarang ngerti dulu bagaimana cara saya menghitung bid iklan dan menentukan bid iklan untuk produk kita. Oke ya, berarti ini bebas Mas angkanya, mau 300 boleh, 400 boleh, yes, itu angka aman. Itu angka aman teman-teman, selama teman-teman tidak melebihi dari 808, itu akan cenderung aman ya, cenderung aman. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan udah dihitung-hitung nih, misalkan produknya kecil banget, cuma 100 rupiah gitu, cuma 100 rupiah, jadi datanya seperti ini, 3,3% dikali 3,5 dikali 3,5 kali 100 rupiah. Nah itu kan cuma 11,5 ya, 11,5 artinya tidak menutup. Nah ini kliknya cuma 11,5. Nah kalau misalnya maksimal bidnya itu lebih kecil daripada minimal bidnya, berarti iklan itu atau produk itu tidak layak untuk diiklankan teman-teman, gitu ya, tidak untuk diiklankan produk itu. Atau misalkan bisa jadi kapan nilainya kecil, ketika konversinya jelek. Nah sekarang kita hitung deh teman-teman. Bayangin aja teman-teman iklanin dengan kayak gini, tapi konversinya jelek. Misalkan konversinya cuma 0,5%, tapi dipasang iklan.
Kemudian jumlah produk perpesanannya itu 2, rata-rata kan 2 kan. Terus teman-teman misal profitnya sama kayak saya, ini 7.000 gitu. Nah ini kan berarti 14.000 kali 0,5, berapa itu jumlahnya? 0,5. Eh, 0,5%. Nah ini sama dengan 70 teman-teman, sama dengan 70 max bidnya. Kan ini di bawah 200, maka produk yang model kayak gini nggak bisa diiklankan, nggak bisa ya. Jadi produk yang konversinya jelek itu pasti cenderung rawan boncos. Nah nyambung kan dengan video saya yang dulu, kenapa kok konversinya itu di atas 2%, atau kalau produknya itu kecil itu juga rawan boncos. Tadi kalau di sini hitungnya 100, cuma 11 rupiah di sini ya, cuma 11 rupiah. Oke, jadi teman-teman dihitung dulu produknya. Setelah kemarin dipilah produknya itu, dipilah-pilah yang konversinya tinggi, kemudian dihitung dulu maksimal bidnya, nyampe enggak bid iklannya. Kalau misalkan nggak nyampe, wes pasti itu cenderung akan boncos iklannya, gitu ya. Istilah boncos tuh terserah lah, tapi kan kita kan mengharapkan budget yang kita keluarkan menghasilkan return yang besar kan, menghasilkan return yang oke, return on investment-nya yang bagus gitu. Jadi bukan cuma sedekah market terus kayak gitu ya. Kayak gitu dulu videonya ya, pembahasan tentang maksimal bid. Kalau bingung nanti teman-teman tenang aja, ada grup belajar bareng Burhan. Ini grupnya gratis, teman-teman bisa belajar di sini. Ini grup Telegram, yang ini grup Telegram buat diskusi. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Linknya ada di deskripsi video. Teman-teman bisa kalau mau join aja di sini. Nanti kita bisa belajar bareng untuk apa namanya ya, istilahnya sharing bersama teman-teman yang lain. Ada saya juga, kita bisa ya ngobrol-ngobrol seru di situ ya, bisa saling curhat untuk problem kita di bisnis, atau misalkan nanti kalau ada update baru di marketplace, saya update di situ juga ya. Ini ada 91 member, grupnya masih baru, tapi ya lumayan lah untuk diskusi ya. Atau misalkan teman-teman mau connect saya, bisa ikutin Instagram saya di Belajar Bareng Burhan, itu di IG saya. Tapi kalau ini kan sosial media ya, jadi tempatnya kita untuk sosialisasi aja. Mungkin nggak terlalu banyak ilmu di sosial media, di Instagram gitu, tapi ini malah lebih mahal sih ya, karena di sini kan tempatnya kita sosialisasi, berarti emang untuk networking ya, saling sapa, istilahnya connect dengan saya. Boleh ke IG saya aja. Kalau keilmuan saya biasanya nanti di YouTube saya Belajar Bareng Burhan. Kalau TikTok ini belum terlalu aktif, tapi nanti ya saya usahakan aktif juga di TikToknya, karena belum tahu nih TikToknya mau diarahin kemana gitu. Kalau cuma joget-joget kan ya aneh juga sayanya gitu ya. Atau mau sharing-sharing materi, biasanya materinya nggak terlalu laku kalau di TikTok. Jadi kalau materi saya biasanya di IG sih lebih banyak aktifnya, di Instagramnya atau di YouTube-nya ini paling bagus ya untuk belajarnya di YouTube-nya. Oke, gitu dulu teman-teman. Dan untuk mengakhiri video ini seperti biasa, teman-teman tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.